Tujuan dari kegiatan ini adalah agar siswa mampu 12 September 2007 bertempat di gedung Swadaya yang menyambut orang lain. Suami kami juga dapat terhindar dari aksi seks. Sampai manakah batasan kondom menurut RUU APP ini agar tidak multitafsir? Oke, 10B mohon perhatiannya, diskusi mengenai peraturan perundang-undangan akan kita mulai hari ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar siswa mampu menganalisa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dari berbagai aspek. Tidak hanya dari aspek yuridis, tapi juga aspek politik, ekonomi, sosial, budaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para hadirin yang saya hormati. Hari ini, Rabu 12 September 2007, bertempat di Gedung Swadaya, dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion atau yang lebih dikenal dengan FGD, yang mengangkat bahasan rancangan undang-undang anti pornografi dan pornografi. Sebelum mulai ke topik bahasan, ada baiknya kita mengetahui aturan atau tata tertib FGD kita pada hari ini. Yang pertama, peserta diskusi wajib hadir 2 menit sebelum kegiatan FGD dimulai. Yang kedua, setiap peserta diskusi memiliki hak suara yang sama. Yang ketiga, peserta diskusi berhak bicara setelah mendapat izin dari pimpinan diskusi. Yang keempat, peserta diakui dilarang menggunakan kalimat yang mengandung unsur sara dalam penyampaian aspirasi. Yang kelima, peserta diskusi dilarang menggunakan kekerasan saat FGD berlangsung. Yang keenam, pemimpin diskusi berhak menghentikan argumen jika dianggap melenceng dari topik. Dan yang terakhir, seluruh peserta wajib mematuhi semua peraturan FGD yang berlaku. Baik, setelah mengetahui aturan tersebut, langsung saja kita mulai FGD kita kali ini dengan presentasi hasil analisis dari tim ahli terhadap RUU APP. Kami perwakilan dari tim pemerintah ingin menyampaikan rancangan undang-undang Republik Indonesia anti pornografi dan pornografi. Rancangan undang-undang anti pornografi dan pornografi adalah suatu produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai pornografi dan harmonis dalam keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan atau kelompok. Perlu adanya sikap dan perilaku masyarakat yang dilandasi moral, etika, akhlak yang mulia, dan kepribadian luhur yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari adanya RUU anti pornografi dan pornoaksi yang pertama yaitu mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat. FGD kita kali ini dengan aspirasi-aspirasi dari tiap golongan masyarakat. Izin pimpinan, baik, perkenalkan nama saya Putra Sayana. Saya dari perwakilan seniman ingin menyampaikan beberapa keluh kesah tentang undang-undang pornografi dan pornoaksi. Pornografi menyangkut pada gambar atau sketsa. Nah, kami dari para seniman mengeluh kesahkan. Kami memanfaatkan seni kami dengan meluangkan pada sketsa dan gambar. Ceritanya, contoh kami akan membuat sketsa Bali pada zaman dahulu. Pimpinan, saya ingin menambahkan dari pernyataan teman saya dari pihak seniman. Saya tidak setuju jika peraturan ini disahkan. Saya sebagai seorang seniman tari menolak RUU anti pornografi dan pornografi. Salah satu isi RUU pornografi dan pornografi adalah melarang masyarakat menggunakan pakaian terbuka seperti bikini dan menari lenggak-lenggok. Kami, para penari Bali, sudah mempunyai pakem tersendiri untuk busana tari yang akan kami pakai. Pakem yang telah diterapkan secara turun-menurun akan dihilangkan. Lalu, bagaimana nasib kami para seniman tari? Nasib yang saya maksud di sini, banyak sekali seniman tari yang bekerja di dunia pariwisata. Dalam ajaran agama, aurat perempuan itu bagaimana dia harus diberi batasan dalam berpakaian. Mulai dari entah itu pakaian telanjangan atau semi telanjang, melalui parameter yang disepakati mengenai
Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Firman Resotama. Saya di sini mengatasnamakan mahasiswa. Saya ingin menanggapi mengenai RUU rancangan undang-undang tersebut. Karena dalam rancangan undang-undang tersebut batasan porno itu masih multitafsir. Nah, contohnya misalnya dengan adanya banyak wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, mereka kebanyakan mengenakan pakaian terbuka karena mereka membawa budaya mereka ke Indonesia. Nah, dengan adanya wisatawan yang berpakaian terbuka, maka banyak orang yang berpikiran porno dengan melihat cara mereka berpakaian. Nah, dalam undang-undang ABP ini batasan porno itu masih multitafsir. Jadi undang-undang ini akan berbahaya karena akan menangkap siapa saja yang dianggap porno menurut otak atau kepala mereka. Jadi sampai manakah batasan porno menurut RUU APP ini agar tidak multitafsir? Sekian kata-kata saya. Izin pimpinan, perkenalkan nama saya Karim Mutananda dari Komnas HAM. Ingin memberikan aspirasi bahwa kami sangat setuju dengan rancangan undang-undang pornografi dan pornografi ini karena menurut kami rancangan ini dibuat untuk mengurangi adanya tindakan cabul. Pimpinan saya Komnas HAM ingin menambahkan bahwasannya menurut poin 4 yang dijelaskan oleh para ahli tadi itu adalah melindungi masyarakat dari pornografi. Jadi menurut pasal 28J ayat 1 tentang hak asasi manusia berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari perlindungan diri ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jadi pada intinya saya ingin menyatakan tanggapan saya mengatasnamakan mahasiswa. Kami akan menanggapi pernyataan dari Komnas HAM mengenai pornografi itu berdasarkan dari pikiran atau otak seseorang. Jika seperti itu, maka pornografi akan menjadi multitafsir dan RUU ini harus tegas dalam menentukan batasannya dan tidak hanya berdasarkan opininya saja. Sekian. Dewa Yulianto mengatasnamakan mahasiswa menuding RUU APP sebagai bentuk intervensi negara terhadap ruang privat warga negaranya. Alasan ini saya mendengar RUU APP seolah-olah dianggap hanya mengatur masalah pakaian dan hukum perempuan. Sekian. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Di sini saya akan memberikan aspirasi kami mengenai pornografi dan pornografi. Pornografi dan pornografi ini adalah hal yang sangat menyimpang dalam dunia pendidikan. Hal ini akan sangat merusak generasi muda seperti kami ini. Bagaimana tidak, maraknya pornografi dan pornografi ini tak lepas dari kemajuan teknologi saat ini. Misalnya seperti salah satu alat yang menjadi penyebab utama penyebaran informasi adalah handphone, yang dimana mayoritas para remaja pelajar saat ini sudah memiliki handphone hingga memudahkan untuk mengakses berbagai situs apapun. Namun ironisnya, para remaja saat ini malah menggunakan handphone untuk mengakses situs porno yang Izin pimpinan, saya dari golongan mahasiswa ingin memberikan pendapat. Kami dari golongan mahasiswa sangat setuju dengan adanya RUU APP ini karena seharusnya yang paling rentan terkena kasus atau tindakan aksi pornografi dan porno aksi ini adalah mahasiswa atau remaja yang dapat merusak masa depan kami sebagai generasi muda. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan perlindungan yang ketat dari adanya aksi pornografi dan porno aksi ini. Mohon izin pimpinan, perkenalkan saya Niki Zurista, perwakilan dari PKK. Kami sangat setuju dengan diadakannya peraturan RUU anti pornografi dan porno aksi ini, pimpinan. Karena mengapa? Karena di poin 5 yaitu mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat. Komersial ini dapat dihindari dan suami kami juga dapat terhindar dari aksi seks komersial ini. Itu dapat membatasi masyarakat. Masyarakat tidak seenaknya, terutama kami dari PKK, kami merasa terlindungi dengan adanya RUU ini atau memperbaiki moral anak-anak kami. dengan adanya rancangan undang-undang ini apabila disahkan masyarakat Indonesia juga mendapatkan sosialisasi bagaimana pentingnya seksualitas. Tujuan RUU anti pornografi
disebutkan menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Nah, di sini kita tidak membatasi dari budaya dan adat istiadat tersebut. Tidak pondok. Dikarenakan kesenian tari semangat itu sendiri memiliki tujuan mengekspresikan budaya dan adat istiadat yang menyangkut orang banyak, bukan kepentingan pribadi. Baik, terima kasih atas waktunya pimpinan. Di sini untuk mengklarifikasi atas tanggapan dari mahasiswa, yaitu berdasarkan ketentuan dari pasal 1, yaitu dengan bunyi pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, dan lain sebagainya. Berdasarkan dari definisi pornografi yang diatur dalam ketentuan pasal 1, yaitu batasan pornografi tidak hanya berdasarkan telanjang bulat atau setengah telanjang, namun penekanan pornografi adalah pada ada tidaknya temuan pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dan batasannya tidak hanya pada kondisi telanjang, sebab dalam keadaan berpakaian lengkap atau tertutup, kesan cabul atau eksploitasi seksual dapat diperlihatkan melalui ekspresi muka, gerak tubuh maupun suara. Sekian, terima kasih. Dari FGD kali ini, kami menangkap aspirasi dari masyarakat bahwa pornografi berasal dari pemikiran seseorang. Dibuatnya RUU anti pornografi ini bertujuan untuk membatasi tindakan pencabulan dalam masyarakat. Sementara pemikiran masyarakat sendiri tidak bisa kami kendalikan. Oleh karena itu, kami merancang undang-undang anti pornografi ini. Apabila terjadi tindakan asusila yang melakukan tindakan pornografi dan pornoaksi, maka RUU inilah yang kami jadikan sebagai acuan untuk menindaklanjuti orang-orang yang melakukan tindakan pornoaksi dan pornografi yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan orang lain. Di samping itu, dilihat dari kesenian Bali tidak akan sepi karena kesenian Bali tidak hanya lukisan mengenai porno, tetapi masih banyak kesenian lainnya yang bisa dimanfaatkan jika ingin melukis kesenian mengenai porno. Kami sangat menegaskan untuk tidak menyebarluaskan hal tersebut. Terkait dengan rancangan undang-undang anti pornografi dan pornografi, latar belakang FGD RUU APP Rabu 12 September 2007 resmi saya tutup.